Beri tepuk tangan yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Dahulu kala di Pulau Jawa, ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari dia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami. Ketika lelah dengan pekerjaannya, rasa kesepian selalu datang menghampiri. Dia ingin sekali memiliki seorang anak agar di masa tuanya ada yang menemani. Semakin lama rasa sepi itu semakin menumpuk dan tak terbendung lagi. Mbok Srini akhirnya memutuskan untuk mencoba meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang tinggal di dalam gua di pinggiran desa dan terkenal suka mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi tentu saja semua itu tidaklah cuma-cuma. Hal itu juga berlaku untuk Mbok Srini, di mana dia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya kepadaku untuk kujadikan sang bapa. Terlepas dari kondisinya, wanita putus asa itu menyetujuinya. Kemudian Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun untuk ditanam di ladangnya. Dalam beberapa hari, mentimun itu mulai tumbuh dan berbuah. Di antara semua mentimun yang berbuah, hanya ada 1 yang memiliki ukuran sangat besar dan memancarkan cahaya keemasan. Timun emas ini ya. Mbok Srini sangat senang. Dibawalah pulang mentimun itu. Kemudian dia membelahnya dengan hati-hati. Nampak seorang bayi perempuan yang cantik di dalamnya. Dengan rasa penuh Cantik sekali bayinya ya, Masya Allah. Awat tiba loh ya. Aduh, aduh. Berjalannya waktu, kini Timun Mas tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Mbok Srini merasa terus diawasi oleh Buto Ijo.
sayang Mbok Srini kepada Timun Mas membuatnya tak rela untuk kehilangan anak itu sebentar lagi. Namun apa daya, dia tidak akan pernah bisa melawan raksasa buto ijo yang sangat kuat. Mendekati waktu perjanjiannya dengan buto ijo, Mbok Srini memutuskan untuk pergi ke Gunung Kidul meminta petunjuk dan bantuan kepada seorang pertapa sakti. Setelah mendengar cerita dari Mbok Srini, sang pertapa memberikan 4 buah kantong kecil. Berikan ini kepada anakmu Timun Mas. Ini akan membantunya melawan buto ijo. Kini tibalah hari di mana buto ijo datang untuk menagih janjinya dahulu. Di mana makananku? Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas melarikan diri dan memberikan 4 bungkusan pemberian sang pertapa. Melihat sang ibu dalam bahaya, Timun Mas mencoba memancing buto ijo untuk mengejarnya. Tak ingin kehilangan santapannya, buto ijo mengejar Timun Mas. Timun Mas berlari sekuat tenaga ke dalam hutan agar tidak tertangkap. Meskipun buto ijo mengejar hanya dengan berjalan, namun bisa menyusul Timun Mas karena langkah kaki buto ijo sangat jauh. Teringat nasihat ibunya, Timun Mas melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun ke arah buto ijo. Secara ajaib, biji mentimun itu tumbuh dengan cepat dan lebat. Jalan buto ijo pun tertutupi. Tangan mentimun itu menjalar ke tubuhnya hingga menjerat dengan erat. Akan tetapi dengan mudah buto ijo melepaskan diri. Buto ijo terus mengejar Timun Mas yang lari ketakutan. Saat buto ijo hendak mendekat, Timun Mas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Seketika hutan bambu tumbuh lebat, bambu itu menjebak serta melukai tubuh raksasa buto ijo. Segera Timun Mas berlari meninggalkannya. Merasa diremehkan, buto ijo pun mengamuk. Dia mengambil beberapa batang bambu dan melemparkannya ke arah Timun Mas. Hati-hati. Dengan susah payah Timun Mas yang berjatuhan. Tibalah Timun Mas di tepi sungai. Dia sudah sangat kelelahan. Terdengar suara langkah kaki dan teriakan buto ijo semakin mendekat.
Yeay, satu naik, nggak bisa. Hasil mendekatinya, Timun segera melemparkan kantong yang ketiga berisi garam ke arah sungai. Timun Mas ketakutan dan berharap kantong itu bisa menghentikan pergerakan Buto Ijo. Seketika ombak besar menerjang tubuh Buto Ijo. Raksasa itu terseret ombak menjauh dari Timun Mas. Buto Ijo sangat marah karena sudah dibuat kesusahan oleh seorang anak kecil. Gadis kecil itu terus berlari sekuat tenaga hingga menaiki sebuah bukit. Buto Ijo yang dipenuhi amarah dengan cepat menyusul Timun Mas. Tebing yang tinggi pun dipanjat oleh Timun Mas. Dia berharap Buto Ijo tak bisa menjangkaunya. Namun sayang, raksasa itu masih bisa memanjat tebing. Timun Mas tidak bisa menghindar lagi. Di tangannya kini hanya tersisa satu kantong pemberian dari Pertapa Sakti. Dia melemparkan kantong itu dengan sekuat tenaga ke arah raksasa Buto Ijo. Tak ingin kejadian sebelumnya terulang, Buto Ijo menangkisnya dan kantong itu pun jatuh ke tanah. Dengan sombongnya Buto Ijo tertawa kegirangan. Kantong terakhir yang berisi terasi berubah menjadi lautan lahar panas. Buto Ijo masih belum menyadarinya dan terus tertawa sambil memukul-mukul badan. Timun Mas yang putus asa hanya bisa pasrah kepada keadaan. Dia berharap ada pertolongan datang untuk menyelamatkannya. Sungguh sial, pijatan Buto Ijo runtuh akibat dipukul berkali-kali. Buto Ijo akhirnya terjatuh ke dalam lahar panas. Raksasa itu berjuang meloloskan diri. Dia berteriak kesakitan. Kemudian Buto Ijo tenggelam di dalam lautan lahar panas. Akhirnya Timun Mas dapat menghentikan Buto Ijo untuk selamanya. Usai melawan Buto Ijo, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya. Yeay, beri tepuk tangan anak-anak. Mbok Ronda sudah 8 Yusri sangat bahagia melihat anaknya berhasil kembali pulang dengan selamat dan mengalahkan sang raksasa Buto Ijo. Rumah mereka kini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpindah tempat dan hidup berdua menjalani hari-hari dengan bahagia selamanya. Hadap sini, tengah-tengah. Satu, dua, Kita beri tiga. tepuk tangan dulu untuk kelas 8 F. Oke, luar biasa ya.